Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Dalam video kali ini aku akan membahas materi mata kuliah Qawaid Fiqhiyah, yaitu yang berjudul Qawaid Fiqhiyah yang berkaitan dengan syirkah, yang diampu oleh Bapak Aidil Novia selaku dosen pengampu. Baiklah, sebelum kalian menyimak video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari aku. Selamat menyaksikan. Kenalkan, nama saya Rian Putri dengan NIM 1919010040. Baiklah, di sini saya membahas materi kami yaitu yang berjudul Qawaid yang berhubungan dengan syirkah. Yang pertama sekali yaitu pengertian syirkah. Kita harus mengetahui dulu apa itu syirkah. Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilat, yang artinya campur atau pencampuran. Maksud pencampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut definisi syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Selanjutnya masuk ke dalam dasar hukum. Dasar hukum syirkah. Pada umumnya syirkah itu hukumnya mubah atau boleh. Hal ini ditunjukkan oleh dibiarkannya praktik syirkah oleh Nabi Muhammad SAW yang dilakukan masyarakat Islam saat itu. Beberapa dalil Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang syirkah antara lain terdapat dalam Quran Surah Asy-Syad ayat 24 yang artinya, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang bersyirkah itu sebagian mereka berbuat zalim terhadap sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Selanjutnya yaitu rukun syirkah. Adapun menurut ulama, rukun syirkah yaitu yang pertama, sigat atau ijab dan kabul. Yang kedua yaitu al-aqidain atau subjek perserikatan. Selanjutnya mahalul akad atau objek perikatan. Syarat dari syirkah. Yang pertama, sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat. Yang pertama, yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan. Yang kedua, yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga, dan lainnya. Syarat yang kedua yaitu yang berkaitan dengan syirkah mal atau harta. Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi. Yang pertama, bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran atau nuqud seperti rial dan rupiah. Yang kedua, yaitu yang dijadikan modal atau harta pokok ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda. Selanjutnya yaitu mengenai pembagian syirkah. Yang pertama yaitu syirkah lo, yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda. Jenis syirkah ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ijbariyah, dua yaitu ikhtiyariyah. Selanjutnya yaitu syirkah uqud, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. Berikut adalah pengertian umum tentang macam-macam syirkah uqud. Yang pertama yaitu syirkah al-amwal. Yang kedua yaitu syirkah al-amal atau syirkah abdan. Tiga yaitu syirkah wujuh. Keempat yaitu syirkah al-inan. Selanjutnya yaitu mengenai berakhirnya syirkah. Pertama yaitu disebabkan oleh salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut para ahli fikih akad syirkah itu tidak bersifat dalam arti boleh dibatalkan. Yang kedua yaitu satu pihak yang berserikat meninggal dunia. Yang ketiga, salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum, seperti gila,
yang sulit disembuhkan. Yang keempat, salah satu pihak murtad atau keluar dari agama dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim karena orang seperti ini dianggap sudah wafat. Yang kelima, masing-masing pihak bisa membatalkan syirkah kapanpun dia menghendaki. Jika salah satu pihak meninggal, maka syirkah ini batal. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kaidah-kaidah fikih dalam syirkah. Yang pertama yaitu kaidah pertama, persentase kepemilikan usaha dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Tidak ada aturan khusus dalam peraturan berapa besar keuntungan dan persentase kepemilikan bagi setiap individu yang terlibat dalam sebuah syirkah. Semuanya dikembalikan kepada kesepakatan bersama. Bisa jadi si A memiliki 30% dari usaha tersebut dan si B memiliki 70% atau sebaliknya. Begitu pula halnya keuntungan yang diterima oleh kedua belah pihak. Ini semua dikembalikan kepada kesepakatan awal. Sedangkan akad pinjaman tidak boleh mendatangkan keuntungan bagi pemilik dana. Para ulama telah bersepakat tentang sebuah kaidah yang artinya setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba. Yaitu kaidah yang kedua, yaitu keuntungan tidak boleh ditetapkan dengan nominal tertentu. Keuntungan hanya boleh ditentukan dalam persentase, bukan nominal tertentu. Sebab jika keuntungan ditentukan dengan nominal akan membuat ada modal yang terjamin sehingga akad berubah menjadi akad pinjaman yang berhubungan dengan riba. Misalkan, jika keuntungan ditetapkan untuk si A sebesar 50 juta setiap bulannya, maka berapapun keuntungan yang didapatkan si A menerima 50 juta. Jika keuntungan kecil, tentu si B lah yang akan menanggung pembayaran keuntungan si A. Penjamin tersebut merubah akad mudharabah menjadi akad pinjaman, dan pinjaman jika mendatangkan keuntungan maka berbuah riba. Baiklah, yang selanjutnya kaidah yang ketiga yaitu tidak diperbolehkan adanya jaminan keuntungan ataupun jaminan tidak akan mengalami kerugian. Karena jaminan keuntungan atau jaminan kepada pihak lain tidak akan mengalami kerugian, akan mengeluarkan transaksi tersebut dari yang diperbolehkan menjadi pinjaman mendatangkan manfaat atau riba. Contoh, apabila A dan B melakukan kerjasama dalam sebuah usaha, lalu A mengatakan kepada B bahwa modal akan terjamin atau akan selalu mendapat keuntungan 30%, sekalipun perusahaan mengalami kerugian, dan inilah yang masih terjadi dalam akad nasabah dengan bank. Kaidah yang keempat yaitu dana yang berada di tangan pengelola atau mudarib adalah amanah, sehingga tidak ada jaminan kerugian kecuali jika pengelola melakukan kelalaian. Jika terjadi kerugian dalam sebuah usaha yang dibangun di atas akad mudharabah, maka yang menanggung kerugian adalah pihak dana atau pemodal. Sedangkan pengelola hanya mengalami rugi tenaga selama usaha. Tidak boleh pemilik modal menuntut ganti rugi kepada pengelola, kecuali dia bisa membuktikan bahwa pengelola melakukan kelalaian dalam usahanya.